Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mengatakan saya Melika Deni dengan NIM 230802019. Saya Faiza Nasyifa dengan NIM 230802054. Saya Uyanaya dengan NIM 230802051. Dengan materi kami yaitu gangguan organis aging, masalah dan gangguan kognitif pada lansia. Dengan mata kuliah psikologi abnormal dan psikopatologi. Mental organik adalah kondisi ketika kerusakan pada otak menyebabkan gangguan mental. Istilah ini sebelumnya digunakan untuk gangguan neurokognitif. Gejala gangguan mental organik yaitu yang pertama ada sakit kepala, sulit berkonsentrasi, sulit fokus, dan kehilangan keseimbangan tubuh. Penyebab gangguan mental organik itu yang pertama ada demensia, merupakan istilah umum yang mengacu pada berbagai gangguan yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Gejala utamanya yaitu gangguan memori, kesulitan berpikir dan memahami, dan kesulitan melakukan tugas sehari-hari. Yang kedua yaitu ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah bentuk progresif demensia yang ditandai dengan kerusakan pada sel-sel otak. Gejala utamanya adalah hilangnya memori secara bertahap, penurunan kemampuan berbicara, dan kesulitan berpikir serta merencanakan sesuatu. Yang ketiga ada delirium. Delirium adalah gangguan mental akut yang ditandai dengan kebingungan mendadak, gangguan perhatian, perubahan kesadaran, dan disorientasi. Kondisi ini seringkali dipicu oleh faktor eksternal seperti infeksi, dehidrasi, atau efek samping dari obat. Yang keempat yaitu ada anxiety atau kecemasan pada lansia. Kecemasan pada lansia ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, termasuk isolasi sosial, ketakutan terhadap penyakit, atau penyesuaian terhadap perubahan hidup yang signifikan seperti pensiun atau kehilangan pasangan. Cara mengatasi gangguan kognitif pada lansia memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi perawatan medis, dukungan keluarga, dan perubahan gaya hidup. Berikut adalah beberapa yang dapat membantu mengatasi gangguan kognitif. Yang pertama, bisa melakukan perawatan medis, konsultasikan dengan dokter spesialis saraf untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Yang kedua, latihan mental, melakukan aktivitas yang merangsang otak seperti bermain teka-teki, membaca, atau belajar hal baru dapat membantu memperlambat penurunan fungsi otak. Yang ketiga, aktivitas fisik, olahraga teratur seperti berjalan kaki, senam, atau yoga. Yang keempat, pola makan yang sehat dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, vitamin, dan asam lemak omega 3 dapat membantu melindungi otak. Yang kelima, sosialisasi. Interaksi sosial yang aktif dapat membantu menjaga fungsi kognitif. Yang keenam, manajemen stres. Stres kronis dapat memperburuk gangguan kognitif. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau terapi semi dapat membantu mengurangi stres. Yang ketujuh, tidur yang cukup. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk fungsi otak yang lebih optimal. Mengatur pola tidur yang baik dan menghindari stimulan sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas stres. Penyebab gangguan mental organik pada umumnya bisa disebabkan oleh berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan penurunan fungsi saraf otak atau penyakit neurodegeneratif di otak, antaranya penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, penyakit Huntington, penyakit Lewy body, penyakit prion, penyakit sklerosis, dan demensia. Dalam perspektif Islam, penyakit jiwa seringkali diidentikan dengan sifat buruk atau biasa dikenal dengan akhlak mazmumah, seperti tamak, dengki, dan arogan. Hasan Muhammad Asy'arqawi dalam kitabnya membagi penyakit jiwa menjadi 9, yaitu pamer, marah dan frustasi, rakus, terperdaya, sombong, dengki, dan iri hati. Gangguan kognitif yang umum terjadi pada lansia berdampak pada penurunan fungsi otak, mempengaruhi kemampuan memori dan pemecahan masalah. Al-Quran dianggap sebagai obat penyembuh dari berbagai penyakit jiwa, dan aktivitas membaca dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif. Oleh karena itu, terapi spiritual seperti berzikir juga dianjurkan untuk mengatasi masalah ini dan mendukung kesehatan mental secara keseluruhan. Al-Quran adalah kitab suci yang memberikan petunjuk hidup dan dapat membantu menjaga kesehatan mental dan kognitif. Membaca Al-Quran minimal 15 menit setiap hari dapat membantu mengurangi risiko demensia dan depresi pada lansia. Membaca Al-Quran juga dapat meningkatkan kemampuan ingat jangka pendek. Penelitian menunjukkan perbedaan signifikan pada daya ingat setelah membaca Al-Quran dibandingkan dengan membaca cerita lain. Penanggulangan gangguan mental dan kognitif pada lansia dalam perspektif Islam dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, membaca Al-Quran. Rutin membaca Al-Quran terbukti meningkatkan fungsi kognitif dan memberikan ketenangan jiwa, serta membantu mengontrol emosi. Yang kedua, zikir. Praktik zikir sebagai bentuk psikoterapi dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketenangan mental pada lansia. Yang ketiga, konseling agama. Pendekatan konseling yang berbasis agama dapat membantu lansia menghadapi masalah psikologis dengan lebih baik, memberikan dukungan spiritual dan emosional. Yang keempat, aktivitas sosial. Mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan dapat mengurangi isolasi dan meningkatkan rasa memiliki.
Alice pergi ke dokter dan memberitahunya tentang masalah ingatannya. Dia melakukan beberapa latihan memori dan bertanya padanya tentang orang tuanya. Dia melakukannya dengan baik kecuali untuk satu tes. Dia pikir dia menderita tumor otak dan dia memutuskan untuk melakukan MRI pencegahan. Alice ada di rumah untuk menyiapkan makan malam Natal dan melakukan beberapa latihan memori sendiri. Saat orang datang, dia lupa hal-hal kecil seperti nama perkakas dapur. Saat makan malam, Alice memperkenalkan kembali dirinya kepada pacar putranya Jenny, membuatnya bingung, karena sebelumnya mereka sudah bertemu. Dia kembali ke dokter yang mengatakan bahwa Merinya baik-baik saja, tetapi dia ingin melakukan pemindaian PET untuk memeriksa serangan awal Alzheimer karena masalah ingatannya. Menjalani kehidupan sehari-hari, Alice sangat kecewa dengan kemungkinan terkena penyakit tersebut. Dia memutuskan untuk memberitahu suaminya apa yang terjadi. Dia benar-benar menyangkal dan mengalami kehancuran. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi